Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 271, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Brenda Sherin melepas topengnya, berkeringat deras, terlihat sedikit lelah, melirik Hernantier, mengangguk, dan berkata kepada Aiden Enzo, wanita hamil itu mengalami pendarahan akut dan perlu diperhatikan. Namun, istrimu sangat kuat, dan dalam situasi yang begitu parah, dia masih mempertahankan dirinya dengan seluruh hidupnya. Aiden Enzo bergegas, meraih tangan dingin dan ramping Vivian Low, membelai dahinya, dan berkata dengan lembut, Vivian, aku kembali. Vivian Low menyipitkan matanya, terlihat sangat lelah dan kesakitan, dengan sedikit senyum di wajahnya, sudut mulutnya, lemah berkata, anak itu, baik-baik saja. Di unit perawatan intensif, Aiden Enzo memegang tangan kecil Vivian Low dengan erat dan hanya duduk di sana. Saat ini, dia tidak mau berpisah dari Vivian Low. Dia hanya ingin menjaga Vivian Low dengan tenang. Tergiu Ziso, Hernantier dan yang lainnya semua menunggu di luar pintu, tidak meninggalkan satu langkah pun. Setelah duduk sekitar setengah jam, Aiden Enzo bangkit dan berjalan keluar bangsal. Di luar bangsal, baik Tergiu Ziso dan Zeran Bruce Bugop, menatap Aiden Enzo dengan mata serius. Selama Tuan Enzo memberi perintah, semua saudara mereka yang berkumpul, termasuk saudara-saudara yang telah diatur di dekat kota Luofeng, akan segera bergegas ke kota Luofeng, mengepung aula keluarga Vince, dan membunuh keempat saudara Vince. Namun, Aiden Enzo langsung menemui Profesor Brenda Sherin yang sedang berbicara dengan Profesor Hernantier, dan berterima kasih banyak padanya. Terima kasih, Profesor Brenda. Setelah berbicara, Aiden Enzo membungkuk kepada Brenda Sherin. Rahmat lebih penting daripada gunung. Brenda Sherin telah mengetahui tentang identitas Aiden Enzo, buru-buru bangun, mendukung Aiden Enzo, dan berkata, Tuan Enzo, saya tidak dapat menahannya. Saya telah mendengar dari Profesor Tier bahwa Anda telah menginvestasikan miliaran dolar di rumah profesi medis, adalah pendukung perkembangan industri farmasi dalam negeri. Saya harus berterima kasih. Kemudian, Aiden Enzo menarik Brenda Sherin kembali dan berkata, Profesor Brenda, investasi ini tidak ada hubungannya dengan itu. Saya hanya mengucapkan terima kasih atas nama saya sendiri. Brenda Sherin bingung untuk sementara waktu. Sebelum mengetahui identitas Aiden Enzo, Brenda Sherin tidak peduli. Tapi sekarang, Hernantier melirik Brenda Sherin, menggelengkan kepalanya, dan berkata, karena Tuan Enzo berterima kasih, maka jangan menolak. Brenda Sherin tidak punya pilihan selain menyerah. Tepat pada waktunya, Zenita Maori, dokter kepala rumah sakit wanita di sana, juga datang. Dia mengulurkan tangannya ke Brenda Sherin dengan sangat bersemangat, dan berkata, Profesor, lama tidak bertemu. Brenda Sherin juga berjabat tangan dengannya, tersenyum dan berkata, sudah lama, mungkin 12 tahun, saya masih ingat. Pada saat itu, ada 7 saudara senior, semuanya sangat nakal. Zenita Maori menggaruk bagian belakang kepalanya, meskipun dia baru berusia 40 tahun, tetapi saat ini di depan mentor Brenda Sherin, dia masih terlihat seperti seorang anak pemalu yang bingung harus berbuat apa. Oh, omong-omong, guru, mengapa kamu datang ke sini kali ini? Zenita Maori bertanya lagi. Brenda Sherin berkata, saya datang untuk menyelidiki dengan Profesor Tier, dan saya berencana untuk mendirikan sebuah lembaga penelitian di Sanjiang. Lagi pula, ada orang-orang luar biasa di sini, dan itu berada di puncak peluang pengembangan. Lembaga, Zenita Maori bingung, dan mengikuti, apakah mentor sudah mengumpulkan dana? Brenda Sherin menghela nafas tak berdaya, dan berkata, sekarang kedokteran dalam negeri sedang mengalami penurunan, banyak siswa berprestasi telah pergi ke luar negeri untuk berkembang. Ada juga banyak bakat yang telah menjalani pelatihan profesional nasional di Tiongkok. Setelah pergi ke luar negeri, tidak akan kembali ke Tiongkok. Beberapa pemimpin asosiasi medis kami merasa kasihan dengan hal ini, sehingga mereka memutuskan untuk membuka lembaga penelitian sendiri, yang akan diperluas menjadi lembaga penelitian profesional dan independen di masa depan. Pelatihan profesional bakat medis memberi mereka prospek pengembangan yang lebih luas,
dan juga meletakkan dasar untuk pengembangan karir medis dalam negeri. Berbicara tentang ini, Brenda Sherin tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Negara tersebut telah memupuk begitu banyak talenta medis, namun mereka langsung tertarik dengan kondisi superior negara asing. Inilah tragedi komunitas medis dalam negeri dan hilangnya talenta bangsa. Untuk mengurangi kehilangan bakat ini, Brenda Sherin bergandengan tangan dengan teman-teman lamanya dari asosiasi medis untuk mendirikan lembaga penelitian untuk melatih bakat medis. Namun, lembaga ini tidak didirikan hanya karena didirikan, membutuhkan banyak dukungan finansial. Dan jika Anda berinvestasi dalam dukungan semacam ini, kemungkinan besar Anda tidak akan melihat pengembaliannya dalam 5 atau 10 tahun. Ini fatal bagi pebisnis atau perusahaan yang ingin cepat sukses. Tidak ada yang mau menghabiskan harga setinggi itu untuk berinvestasi di lembaga penelitian yang tidak dapat dibayar kembali dalam 10 tahun. Zenitha Maury secara alami mengerti, dan berkata, "Profesor, sangat sulit untuk mengumpulkan dana, tetapi saya mengenal beberapa teman, mungkin saya dapat menghubungi mereka dan menanyakan apakah ada yang mau berinvestasi." Mata Brenda Sherin berbinar, dan berkata, "Hebat, patriot seperti Anda dibutuhkan di Tiongkok sekarang. Selama institut didirikan, saya akan merekomendasikan Anda untuk menjadi peneliti medis angkatan pertama yang masuk ke institut." Zenitha Maury berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Guru." Lupakan saja, dia akan menelepon beberapa pemilik bisnis yang dia kenal. Juga saat ini, Aiden Enzo berdiri dan bertanya, berapa banyak uang yang harus dikumpulkan. Begitu kata-kata itu keluar, Brenda Sherin dan Zenitha Maury menatap Aiden Enzo dengan curiga. Dalam persepsi Brenda Sherin, Aiden Enzo telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membantu Departemen Kardiologi Hernantier, jadi apakah perlu berinvestasi di lembaga penelitian yang komprehensif sekarang? Itu tidak mungkin, ini sama sekali bukan yang dapat didukung oleh sumber daya keuangan satu orang. Apalagi rencana lembaga penelitian kali ini sangat megah, dan investasi modal awal saja sudah hampir 3 miliar. Jika ini selesai, investasi pada tahap selanjutnya dan pengaturan serta pengembangan peneliti terkait akan membutuhkan dana setidaknya puluhan miliar. Tuan Enzo, saya khawatir ini bukan sesuatu yang dapat Anda tanggung. Brenda Sherin dengan sopan menolak tawaran Aiden Enzo. Meskipun dia tahu tentang Aiden Enzo dari Hernantier, dia tidak tahu segalanya tentang itu. Zenitha Maury juga menoleh untuk melihat Aiden Enzo di depannya, seorang pria yang sangat biasa. Kenapa? Apa maksudnya dengan ini? Dia ingin mengontrak lembaga penelitian sendiri. Benar-benar lelucon. Hehe, anggota keluarga ini, namamu Aiden Enzo, kan? Menilai dari nada bicaramu, kamu tampaknya mampu menanggung sendiri dana investasi lembaga penelitian. Zenitha, jangan kasar, Tuan Enzo bukan orang biasa. Brenda Sherin memelototi Zenitha Maury, tetapi bagian kedua dari kalimat itu dipotong secara langsung. Zenitha Maury bertanya, "Guru, apakah Anda mengenal anak ini? Jika tidak, mentor tidak akan datang sendiri ke sini untuk melindungi istri anak itu. Mungkinkah dia dan Tuan Tier adalah kerabat?" Brenda Sherin mengangguk dan berkata, "Baru saja bertemu. Baru saja bertemu." Zenitha Maury tiba-tiba tersenyum, memalingkan matanya, menatap Aiden Enzo yang acuh tak acuh, dan berkata, "Temanku, kembali dan jaga istrimu baik-baik. Hari ini kamu baru saja bertemu dengan mentorku yang datang ke rumah sakit untuk menemuiku. Kalau tidak, istri dan anakmu akan hilang dan sekarang aku hanya bisa menjaga satu." Zenitha Maury menyimpulkan bahwa Profesor Brenda pasti tahu bahwa dia ada di sini, dan datang menemuinya. "Itu kebetulan situasi mendadak, jadi saya datang untuk membantu. Beruntung sekali." Namun, Aiden Enzo memandang Zenitha Maury dengan tenang, dia telah melihat terlalu banyak orang seperti ini. Dia terlalu malas untuk mengganggu. Sederhananya, Aiden Enzo memandang Brenda Sherin, dan berkata, "Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Profesor Brenda, saya telah menanggung semua dana untuk lembaga penelitian ini." Nah, apakah 1 miliar cukup? Semua orang tercengang. 1 miliar. Mata Brenda Sherin membelalak heran, dan napasnya sedikit pendek. "Tidak cukup. Bagaimana kalau menambahkan sebagian kecil, 10 miliar? Kata Aiden Enzo dengan tenang. "Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.